Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa min sarra ala nahjihi wa kafa, amma ba'du. Di tempat yang suci dan makmur, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram Lajnatut Tahkim, wa hayyakumullahu jami'an ayyuhal hadirin wal hadiratil kiram. Semanis-manis buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, tetaplah kita harus waspada. Mengapa demikian hadirin? Ada yang tahu? Baiklah, karena setuju atau tidak, percaya ataupun enggak, realita mencatat. Sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, degradasi moral meningkat, kemungkaran kian meningkat, dan akhlak pemudanya kian bejat, suka meniru gaya hidup orang barat. Na'udzubillahi min. Hal inilah hadirin yang membuat saya mengangkat judul pidato saya ini dengan judul Pentingnya Ilmu dan Iman bagi Remaja di Era Modernisasi. Dewan juri yang bijaksana serta hadirin yang berbahagia, di era modern saat ini umat beragama dihadapkan pada tantangan yang tidak terlalu beda dari apa yang pernah ada sebelumnya. Apalagi di tahun 2024 ini merupakan sebuah tanda bahwa sudah 24 tahun kita melewati abad 21. Masa di mana generasi platinum hidup dengan kemudahan, fasilitas canggih dan teknologi yang tak kurang sudah merambah ke seluruh lini kehidupan. Ditambah lagi dengan berkembangnya video game, smartphone alias setan ngepek, dan berbagai jenis media sosial yang semakin memanjakan kita. Oleh karena itu, diperlukan ilmu dan iman pada diri seorang remaja untuk menolak arus buruk globalisasi yang semakin berkembang pesat seperti saat ini. Mas bro, oi, Mbak bro, tahu gak sih alasan yang mendasari terkait pergeseran nilai dan kemerosotan akhlak para pemuda? Tidak lain dan sudah pasti adalah perubahan gaya hidup yang penuh dengan keglamoran, fasilitas serba instan, ugal-ugalan, hidup yang didasari tanpa ilmu dan iman. Saking pentingnya ilmu dan iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang beriman, kemudian dia memiliki ilmu. Dibuktikan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sebagaimana dalam tafsir Imaduddin Abdul Fida yang biasa dikenal dengan Ibnu Katsir, bahwa menurut beliau ayat ini menjelaskan tentang barang siapa yang
Azza kasih tahu ya. Untuk menjadi pemuda yang baik untuk masa depan bangsa diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, pemuda harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas, karena betapa pentingnya ilmu bagi generasi muda. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Yang kedua, pemuda harus memiliki iman sebagai penguat dari ilmu yang dimilikinya. Yang ketiga, pemuda harus memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, pemuda harus menjaga diri dari pergaulan yang negatif. Sebagai pemuda penerus generasi bangsa, janganlah duduk termangu dan termenung. Mari sing-singkan lengan baju, berjuang sesuai dengan bakat dan bidang yang kita miliki. Karena generasi muda adalah penentu baik buruknya suatu bangsa. Mari kita manfaatkan masa muda kita ini dengan menuntut ilmu. Karena masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan, dan masa depan adalah tantangan. Laisal fata may yaqulu hadza abi, walakinnal fata may yaqulu hadza ana. Tidaklah dikatakan seorang pemuda apabila ia berkata, inilah ayah saya. Tetapi dikatakan seorang pemuda apabila ia berkata, inilah saya. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Azza? Alhamdulillah. Azza kemarin katanya waktu terlambat itu dia lagi mimisan. Jadi Ya apa nih Pak? Jadi makanya dia takut, jangan sampaikan sama Pak Bagus ya katanya. Jadi masalahnya Az-Zahratun Nisa, Nambah. pesantren Iya Natul Qaribin. Alia. Nambah. Baik. Saya melihat nggak ada perubahan juga dari kemarin. Tapi kalau saya melihat pada saat sekarang ini, justru saya lebih tertarik di seleksi kemarin. Tertariknya di situ ini komunikatifnya, poinnya hari ini komunikatifnya sudah dapat. Ini audiens sudah disapa. Ada tadi kata-kata Mas Bro, nah gensetnya sudah keluar. Tahu nggak sih, gitu ya? Sudah keluar. Tempo sudah diatur. Cuman kekurangannya hari ini terlalu bersemangat di awal, akhirnya di akhir-akhir drop saya lihat. Saya melihatnya tadi di situ ya, terjadi penurunan. Sebenarnya tadi di awal ritmenya, temponya sudah enak mendengarnya. Nah, sehingga karena mungkin terlalu fokus dengan hafalan, tuh lagi-lagi lampu Pak Burhan, Dewan Juri nggak diperdulikan. Ini Dewan Juri nih. Nah, jadi di belakang-belakang tadi itu sudah mulai keteteran. Maunya tadi nggak usah di apa lagi. Itu sampai lagi keluar lagi kata pepatah laisal fatah. Udah apa tadi? Udah barangkali di situ ya. Temponya tadi sudah bagus, ritmenya sudah bagus. Di belakang-belakang karena terdesak lampu mungkin kamu mulai drop di situ, ya. Itu diperbaiki lagi. Azza lagu Ramai Kama.
Iya kan? Nama bagus. Kalau soalnya masih ada kekurangan dari penampilan yang kemarin. Kalau Bapak lihat sekarang, soalnya kekurangannya kenapa? Kemarin udah dibilangin, tapi kok masih diulang? Itu yang kekurangan itu. Maksudnya, kalau sebelum ini dilakukan mungkin karena belum dikasih tahu, kamu buat apa-apa. Di antaranya itu adalah masih ada gerakan-gerakan yang tak semestinya kamu lakukan seperti itu. Gerakan tangan, ya kan? Yang semestinya tidak berlebihan gitu. Namun saat ini masih terlihat di item-item tertentu masih sebenarnya kalau tak pakai gerakan pun tak apa-apa, sudah dimaklumi, ya kan? Jadi anggap saya kepada peserta semua, dengarkan, anggap ini bukan perlombaan, ya. Anggap ini adalah sebuah wadah untuk kalian bagaimana mengajak orang untuk bisa tertarik dengan apa yang kalian sampaikan gitu. Ya, jadi bukan hanya sebatas asal-asal gerakan. Kemudian tadi yang kedua, ini lengan kan ke bawah sampai kedua kemarin. Kalau memang itu tangannya agak longgar, itu pakai apa? Seperti ini masih nampak lengannya. Hah? Pakai, namun kok pakai ya? Atau mata saya apa? Nah kan jauh. Nah, seharusnya kan ke mata lengan kamu gitu, mata tangan gitu. Nah, tapi kan karena mungkin apa? Nah, itu kan kamu harus jaga. Itu kan disampaikan kemarin. Sehingga kalau begini, itu putihnya tangan kamu itu masih nampak gitu. Iya kan? Kurang ini. Nah, itu yang selanjutnya, Mas Bro, bagus kata kalau itu udah bagus. Cuma ditunggu respon baru. Jangan tergesa-gesa. Ya Mas Bro, diikutkan dengan wajah mimik kita. Sama seperti menyapa orang, ya Mas Bro, nah gitu, jadi nggak kamu, ya Mas Bro, nggak ada, tidak kayak gitu, jadi diikutkan gitu, biarlah kita berhenti sejenak gitu, nggak apa-apa, 2 detik, 3 detik kita berhenti dan kita tunggu respon orang, walaupun ada respon tidak otomatis, tapi di kamunya yang perlu gitu, ya, nah, nanti kalau tampil ke masyarakat itu seperti itu, karena memang di sini bebannya adalah waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah lampu tadi. Masalah lampu tadi disampaikan itu kan disampaikan kalau udah kuning itu kamu ambil aja kesimpulan langsung gitu. Jangan berusaha juga menyampaikan dari konsep yang ada ini tadi. Langsung sampaikan kesimpulannya begini, langsung masuk merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekian yang bisa saya sampaikan dari ini ya. Oke, itu ya, sekian, terima kasih. Syukur, Pak. Az-Zahra takalam tabil lughah Arabi. Apa sih? Kurang jelas ya? Iya, enggak jadi. Zahra. Iya. Materi ilmu ini sudah sangat umum. Tugas Zahra membuat materi yang umum menjadi terasa khusus. Dan Bapak kurang merasa ada yang khusus di sini. Semuanya umum. Coba nanti pas dakwah satu kali lagi besok, ambil contoh bukti nyata bahwa ilmu itu penting. Dengan apa? Dengan dampak yang terjadi secara langsung, bukan pandangan, bukan gambaran. Ilmu itu sudah umum, orang semua tahu ilmu penting. Tapi apa yang membuat khusus, dan di situ harus Zahra tekankan ya. Terus jangan macet-macet ya. Ini karena mimisan luar ya. Tepuk tangan untuk Zahra. Ya, selamat sudah tampil dari Bapak itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Pak.